Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini Mata Ketiga akan membahas misteri dunia, tapi bersama pemirsa memecahkan sebuah kasus unik dan misterius dari negeri Sakura, Jepang. Kasus ini terjadi pada 28 Februari 1989. Tahun 1989 disebut juga sebagai tahun Heisei di Jepang. Ada sebuah sekolah dasar di sebuah desa pegunungan di prefektur Fukushima, Jepang. Pada saat gempa bumi 11 Maret 2011 yang mengakibatkan gelombang tsunami setinggi 10 meter, sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima, Jepang bocor. Kasus yang akan dibahas ini kebetulan berada di kawasan itu. Saat itu seorang guru perempuan di sekolah dasar tersebut pulang ke asrama sepulang dari sekolah. Asramanya tidak jauh, tepat berada di sebelah sekolah tempatnya mengajar. Sekitar pukul 6 sore waktu setempat dia ke toilet asrama. Pada tahun 1989 ketika itu, Jepang masih belum berkembang pesat terutama di daerah pedesaan. Jadi toiletnya juga semacam bak bersekat-sekat. Anak muda sekarang mungkin tidak tahu dengan toilet semacam itu. Kala itu semua orang menggunakan WC umum. Ya, semacam WC yang terdiri dari satu jamban, seperti sebuah tangki septik atau kolam penampungan di bawah jamban, atau dengan kata lain Anda bisa melihatnya dari atas jamban. Jadi bagi kalian yang belum pernah melihatnya, sebaiknya tidak melihatnya. Pokoknya itu sangat dan sangat kotor menjijikan. Namun demikian toilet di Jepang ini bisa dikata sedikit lebih baik karena tidak banyak lubang yang menggunakan tangki septik, tetapi lubang-lubang yang terhubung ke pipa berbentuk U. WC itu menggunakan sistem atau pola jongkok yang terhubung dengan pipa dan langsung keluar rumah. Di sini ada sebuah penutup, yaitu tempat pembuangan feses yang terkumpul di saluran pipa ini. Selang beberapa waktu kemudian, tutupnya akan dibuka ketika petugas datang untuk membersihkan atau mengangkut semua kotoran itu. Nah pemirsa, ketika wanita itu ke toilet, dia secara tidak sengaja melirik ke dalam lubang. Dia melihat sebuah sepatu yang jelas bukan miliknya. Dia pun mengerutkan kening merasa aneh. Itu adalah sepatu pria. Menyadari hal itu, dia pun menjadi gugup dan ketakutan, kemudian segera berlari keluar. Saat itu si wanita melihat tabung berbentuk U dengan penutup di luar itu telah dibuka. Dia melihat ke dalam pipa dan melihat sepotong kaki. Dia pun sontak terkejut dan ketakutan, lalu segera menghubungi kepala sekolah dan rekan-rekannya. Kepala sekolah dan rekan laki-laki sekolah semuanya pun datang, dan mereka segera menghubungi polisi ketika melihat kejadian itu. Tak lama kemudian, polisi pun tiba di TKP. Namun kawanan polisi kesulitan saat akan menyeret orang itu keluar karena tersangkut di dalam. Perlu diketahui, diameter pipa itu sekitar 36 cm, sementara lebar bahu laki-laki dewasa lebih dari 40 cm umumnya. Karena tidak ada cara yang lebih baik, akhirnya polisi menggunakan ekskavator untuk menggali seluruh pipa berbentuk U itu. Dengan kata lain untuk menggali seluruh tangki septik, kemudian memotongnya untuk mengeluarkan korban yang sudah tewas lebih dari sehari. Dua pipa vertikal dari pipa berbentuk U ini memiliki lebar 36 cm dan lebar 47 cm untuk pipa horizontal bagian bawah. Anehnya korban tampak terbaring di dalamnya dengan ukuran yang pas dari postur tubuhnya. Korban tewas dalam keadaan telanjang bulat sambil memegang sweater dan menempelkan di dadanya. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik, dinyatakan bahwa kematiannya disebabkan karena terjepit di ruang yang sempit dan mati kedinginan karena suhu lingkungan yang rendah. Namun dokter forensik tidak menemukan bekas luka lain di tubuhnya, artinya korban tidak dimasukkan secara paksa atau semacamnya. Banyak orang yang mengenali korban saat ia dibersihkan. Orang ini sangat terkenal di daerah setempat. Korban dengan nama samaran X ini berusia 26 tahun dan tinggi 1,70 meter. Dia adalah seorang pemuda setempat yang sangat terkenal yang hobi olahraga dan musik. Ia terkenal karena banyak berpartisipasi dalam berbagai aktivitas di daerah setempat. Sumber mengatakan, dia tinggal bersama orang tua dan neneknya dalam keluarga yang beranggotakan 4 orang. Berikut sekilas mengenai riwayat hidup korban.
Ketika duduk di bangku SMU, dia membentuk sebuah grup band karena menyukai musik dan dia sebagai gitarisnya. Selain itu, badannya juga sehat secara fisik, bukan sosok pria kurus seperti itu. Saat berusia 26 tahun ketika itu, dia bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan pemeliharaan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir setempat. Memiliki pekerjaan dengan prospek yang cerah dan seorang eksekutif, dia juga seorang ketua dari sebuah liga pemuda di desa setempat. Ia kerap mengorganisir pemuda setempat untuk terlibat dalam beberapa kegiatan sosial, sehingga hampir tidak ada warga sekitar yang tidak mengenalnya. Nah pemirsa, kita kembali ke penyelidikan dan analisis polisi. Karena tidak ditemukan bekas luka dan tewas karena kedinginan, polisi setempat kemudian menyimpulkan korban merangkak ke dalam pipa untuk mengintip wanita ke toilet, namun ia tersangkut di dalam. Kemudian karena cuaca terlalu dingin, sementara ia tidak bisa keluar, akhirnya mati beku di dalam. Polisi hanya bisa menarik kesimpulan seperti itu untuk sementara. Tetapi penduduk setempat tidak berpikir demikian. Berikut mari kita analisa bersama terkait poin-poin yang ganjil dalam kasus ini dan mengapa penduduk setempat berpikir korban bukanlah sosok orang seperti itu mengintip wanita yang sedang ke toilet. Keganjilan pertama, saluran pipa terlalu sempit. Ditilik dari fisik korban, akan sulit baginya untuk merayap ke dalam pipa meski dengan cara seperti ini. Kemudian dia masuk seperti ini. Dia ingin memutar tangannya ke belakang dan mengambil pakaiannya kembali. Hal ini sangatlah sulit untuk bersembunyi di sini. Dengan kata lain, jika memang dia tewas karena didorong paksa oleh seseorang atau pelaku dan memasukkannya ke dalam juga tidak mungkin. Ini adalah keganjilan terbesar dalam kasus ini. Bahkan meski dalam keadaan hidup juga mustahil bisa merayap masuk ke dalam. Demikian juga dalam keadaan tewas. Selain itu, wanita dengan fisik yang kecil juga tidak bisa merayap masuk meski didorong paksa. Keganjilan 2, korban X mengenal guru wanita itu. Kasus yang terjadi pada tahun Heisei 1989 Jepang, ini bertepatan dengan meninggalnya Kaisar Hirohito, yakni Kaisar ke-124, 1901 hingga 1989, atau dikenal di Jepang dengan nama Anumerta Kaisar Showa, kemudian digantikan oleh Akihito, yakni Kaisar Jepang ke-125, dan berkuasa pada 1989 hingga 2019. Jadi, pada saat korban ditemukan tewas, ketika itu adalah Hari Berkabung Nasional Jepang. Hari Berkabung Nasional Jepang adalah dari tanggal 24 hingga 27. Saat itu si guru wanita mengambil cuti dari tanggal 24 hingga 27, pulang ke kampung halamannya. Akan tetapi korban X mengetahui secara presisi guru wanita itu tidak ada di rumah ketika itu. Jadi siapa yang dia intip ketika merayap masuk ke saluran pipa? Dan kapan korban menghilang? Korban hilang pada tanggal 24. Sebelumnya disebutkan bahwa korban tewas ditemukan tanggal 28. Berdasarkan bentuk mayatnya yang kaku, disimpulkan korban tewas pada tanggal 26. Artinya, dia mungkin telah berada di dalam saluran pipa itu sebelum tanggal 26. Sementara itu, korban tahu guru wanita itu tidak mungkin kembali sebelum tanggal 27. Keganjilan 3, hilang pada 24 Februari. Seperti yang disebutkan, korban menghilang pada tanggal 24. Namun pada malam sebelumnya 23 malam, dia menghadiri pesta perpisahan salah satu seniornya. Dia pulang pada jam 1 malam ketika itu, sementara orang tua dan neneknya pada saat itu sedang tertidur lelap, jadi tidak ada yang melihatnya. Pagi keesokannya ketika ayahnya sedang menonton TV di rumah, dia mendengar seseorang mengatakan sesuatu di balik pintu. "Aku pergi sebentar." Ini adalah penampakan terakhir keluarganya tentang korban. Meskipun tidak melihat wujud korban secara langsung, hanya terdengar suara "aku pergi sebentar." Pada pukul 10.24 pagi keesokannya, tak seorang pun dari anggota keluarga melihat korban lagi sejak itu. Keganjilan 4, kunci mobil masih menggantung di dalam mobil. Mobilnya diparkir di tempat parkir di sekitar asrama guru, sementara kuncinya masih menggantung di dalam mobil.
Meski polisi juga melihat keganjilan-keganjilan itu, namun polisi setempat benar-benar tidak bisa memberikan pernyataan selain tidak ada petunjuk yang bisa membuktikan bahwa kasus tersebut adalah pembunuhan. Tapi kalau dicermati lebih dalam, itu tidak seperti kasus bunuh diri. Jadi hanya bisa disimpulkan, korban tewas karena kecelakaan tersangkut di dalam pipa saat hendak mengintip wanita di toilet. Jadi kasus itu pun ditutup karena kecelakaan. Tetapi orang tua dan penduduk desa tidak berpikir demikian. Menurut mereka, kesimpulan itu terlalu dipaksakan atau dibuat-buat. Berikutnya mari kita telusuri sejenak pandangan penduduk desa tentang kasus itu dan kemungkinan yang mereka duga. Penduduk desa kemudian secara kolektif mengumpulkan tanda tangan. Lebih dari 4.000 tanda tangan dikumpulkan dan meminta polisi untuk menyelidiki kembali kasus itu. Namun karena tidak memiliki bukti apapun, polisi menolak untuk penyelidikan ulang. Sekedar diketahui, total penduduk desa di sana kurang dari 10.000 orang. Artinya setengah dari masyarakat setempat menganggap kasus tersebut bermasalah. Kemungkinan satu, menurut penduduk desa setempat, kemungkinan terbesar dalam kasus itu adalah pembunuhan. Siapa yang membunuhnya? Oleh oknum dari rivalnya dalam pemilihan kepala desa, masalah ini pun berkembang menjadi sedikit lebih rumit dan pelik. Kebetulan pada saat itu desa setempat sedang mengadakan pemilihan kepala desa. Si pemuda atau korban adalah sosok orang yang sangat berbakat dan memiliki kemampuan berbicara atau pidato yang sangat mengesankan, sehingga semua calon kepala desa mencarinya untuk mewakili mereka dan membantu mereka meraup suara pemilih. Jadi penduduk desa menduga bahwa salah satu kandidat kepala desa, misalnya jika si korban membantu atau mewakili salah satu calon kepala desa untuk meraup suara, maka calon kepala desa lainnya akan merasa jika korban membantu maka peluangnya terpilih menjadi kepala desa akan sangat rendah sehingga menghabisi nyawa si korban. Mengapa masyarakat setempat menganggap bahwa pemilihan kepala desa bisa menyebabkan pembunuhan? Karena seperti yang disebutkan sebelumnya di atas, desa ini dekat dengan PLTN. Kekuasaan seperti apa yang dimiliki kepala desa? Kepala desa bisa memutuskan apakah PLTN bisa dibangun di desa ini atau tidak. Saat itu sekelompok orang di desa mendukung pembangunan PLTN, tetapi sekelompok lainnya tidak. Jadi saling serang antara kedua belah pihak ini sangat sengit. Itulah sebabnya mengapa ada yang curiga bahwa ada yang menyewa pembunuh bayaran dalam kampanye pemilihan kepala desa. Tetapi jika memang korban tewas dibunuh, lalu bagaimana caranya si pelaku memasukkan mayat korban ke dalam pipa? Dan mengapa memasukkannya ke tempat yang pasti akan ditemukan? Karena septic tank itu pasti akan dibersihkan nanti oleh petugas dan pastinya akan menemukan korban saat proses pembersihan itu berlangsung. Kemungkinan dua, tadi disebutkan bahwa guru wanita itu mengenal korban. Guru wanita ini kerap menerima telepon pelecehan sebelum kejadian, tetapi dia tidak tahu siapa pelaku pelecehan itu. Pacar si guru wanita kemudian mengajak korban untuk menyelesaikan masalah yang menghantui si guru wanita. Korban memberikan ide pada pacar si guru wanita untuk merekam, kemudian rekaman panggilan yang melecehkan itu diserahkan ke kantor polisi. Jadi korban pernah membantu si guru wanita dalam hal ini semasa hidupnya. Menurut salah seorang sahabat baik korban, bahwa sebelum kejadian korban pernah bilang kepadanya bahwa korban sepertinya tahu siapa yang melakukan panggilan yang melecehkan itu. Setelah itu kemudian korban lenyap entah kemana dan telah tewas saat ditemukan di toilet itu. Oleh karena itu ada yang menduga pelaku menghabisi nyawa korban karena takut terbongkar. Kesimpulan akhir, polisi setempat menetapkan kejadian itu sebagai kasus kecelakaan. Sementara lainnya merasa itu murni bukan kecelakaan, tapi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan yang rasional tentang kronologi peristiwa itu. Nah pemirsa, cukup sekian dulu pembahasan mata ketiga hari ini. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di episode mata ketiga selanjutnya. Salam.